Sebuah peluru mengenai punggung atas John F. Kennedy yang membuatnya ambruk di kursi belakang limusin. Tampak ibu negara yang panik dan ketakutan itu berusaha menaiki kap limusin untuk menutup atap limusin. Halo semuanya, selamat datang di Beyond Borders ID, sebuah channel yang membahas berbagai hal yang menurutku pantut untuk dibahas. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah insiden penembakan kepala negara yang bisa jadi penembakan yang terjadi kepada John F. Kennedy adalah peristiwa penembakan kepada kepala negara yang paling memilukan dalam sejarah. Karena bagaimana tidak, Presiden Amerika Serikat ke-35 yang terpilih tahun 1960 tersebut ditembak di atas limusin terbuka yang tepat mengenai kepalanya. Mari kita bahas. Kejadian mengerikan sekaligus memilukan ini terjadi tepat di hadapan warga Texas yang berdiri menyaksikan rombongan presiden yang lewat di jalan Dealey Plaza, dan juga di hadapan jutaan warga dunia yang menyaksikan acara tersebut langsung dari televisi. Insiden penembakan John F. Kennedy ini pun menimbulkan spekulasi yang menyebar luas yang menyatakan bahwa pembunuhan pada presiden yang merupakan senator asal Massachusetts ini merupakan konspirasi tingkat tinggi, di mana banyak fakta dan bukti-bukti yang terjadi pada insiden tersebut seolah-olah disembunyikan dan sengaja dihilangkan. Tahun 1963, beberapa bulan sebelum insiden penembakan, terjadi perdebatan yang cukup sengit di Gedung Putih mengenai rencana Presiden John F. Kennedy. Salah satunya adalah menarik pasukan Amerika Serikat dari Vietnam. Hal tersebut ternyata membuat timbulnya berbagai ancaman keselamatan presiden makin meningkat. Ancaman-ancaman tersebut diduga berasal dari beberapa pihak yang memang diketahui gerah pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Kennedy. Mereka yang diduga pihak-pihak yang mengancam presiden tersebut mulai dari kelompok fanatik dari Partai Republik, kemudian juga kubu gerakan fasis dari daerah selatan, dan juga musuh-musuh CIA, para mafia, hingga kelompok anti Fidel Castro yang merupakan pemimpin gerakan rakyat Kuba pada saat itu. Nah, di tengah situasi yang memanas dan juga berbagai ancaman itulah, Presiden John F. Kennedy mengunjungi Dallas, Texas. Kunjungan Presiden Kennedy ke Texas bertujuan untuk mencari dukungan untuk mengalahkan Partai Republik, di mana diketahui basis dukungan besar berasal dari Texas, karena pada 1964, Amerika Serikat akan menggelar pemilihan presiden kembali. Namun hal tersebut tampaknya tidaklah mudah. Keputusan Presiden John F. Kennedy mendepak Lyndon Johnson yang merupakan tim sukses Kennedy berbuntut panjang. Karena Lyndon Johnson sendiri adalah merupakan warga asli Texas. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kekecewaan di hati masyarakat Texas, dan diduga kuat bahwa saat itu masyarakat Texas mulai mengalihkan dukungannya pada Partai Republik. Padahal pemilihan presiden hanya tinggal beberapa bulan lagi. Hal inilah yang kemudian mendorong John F. Kennedy untuk mengunjungi Texas dan berupaya untuk merebut kembali hati masyarakatnya. Ia kemudian mengunjungi Texas selama 2 hari dan berencana pergi ke San Antonio. Hari itu tanggal 22 November 1963 menjelang siang, pesawat kepresidenan tiba di Bandara Texas. John F. Kennedy terlihat memakai setelan jas yang rapi dan juga sang istri, Jacqueline Kennedy, terlihat anggun mengenakan setelan wall channel berwarna merah muda. Rombongan presiden langsung bertemu dengan Gubernur Texas yang bernama John Bowdoin Connelly beserta istrinya, Nellie Connelly. Mereka pun kemudian memutuskan untuk menyapa warga Texas yang telah ramai di sekitar Plaza Dealey. Kebetulan saat itu pun cuaca sedang cerah sehingga presiden memutuskan untuk menyapa warga dari dalam limusin Ford yang terbuka. Saat itu Presiden John F. Kennedy duduk di bangku paling belakang beserta sang istri Jacqueline Kennedy. Kemudian di bangku depan diisi oleh Gubernur John Connelly serta istrinya Nellie Connelly. Presiden dan istrinya terlihat menyapa ramah warga Texas yang berdiri di sepanjang jalan. Nah, saat itu sekitar pukul 12.30 saat rombongan dan iring-iringan melewati jalanan di depan Texas School Book Depository, tiba-tiba sebuah peluru mengenai punggung atas John F. Kennedy yang membuatnya ambruk di kursi belakang limusin. Jacqueline Kennedy yang duduk di sampingnya terlihat sangat terkejut dan begitu panik.
Namun hanya dalam hitungan detik, peluru selanjutnya pun kemudian mengenai bagian kepala dan tenggorokan Presiden John F. Kennedy. Tampak ibu negara yang panik dan ketakutan itu berusaha menaiki kap limusin untuk menutup atap limusin. Presiden John F. Kennedy pun langsung dilarikan ke Parkland Memorial Hospital. Robert McLean dan Dr. Kenneth Salyer langsung bertindak melakukan operasi. Menurut dokter yang melakukan operasi dan pembedahan tersebut, sisi kanan kepala presiden mengalami cedera parah. Kondisi bagian otaknya sebelah kanan hancur. Bahkan sebuah lubang bekas peluru menganga di kepalanya. Meskipun bagian otaknya hancur, namun dokter yang melakukan operasi tersebut mengatakan bahwa presiden masih bernapas saat itu. Namun tepat pada pukul 13, kepala bagian bedah syaraf, Dr. Kem Clark, mengumumkan bahwa Presiden John F. Kennedy telah meninggal dunia. Saat itu John F. Kennedy baru berusia 46 tahun. Namun hanya 2 jam setelah insiden penembakan tersebut, seorang pria bernama Lee Harvey Oswald ditahan dengan alasan pembunuhan terhadap seorang polisi di Dallas. Lee Harvey Oswald sendiri merupakan seorang karyawan di Texas School Book Depository dan diduga ia telah menembak Kennedy dari atap gedung tempatnya bekerja. Namun anehnya, malam hari itu ia langsung didakwa atas tuduhan pembunuhan seorang polisi yang lainnya, yaitu J.D. Tippit. Dan yang lebih mengherankannya lagi adalah keesokan harinya, tiba-tiba pihak kepolisian mengumumkan bahwa pembunuh Presiden John F. Kennedy adalah Lee Harvey Oswald. Namun tentunya Oswald sendiri membantah segala tuduhan dan menyatakan bahwa dirinya hanyalah kambing hitam dari peristiwa tersebut. Meskipun banyak yang tidak mempercayai bantahan Lee Harvey Oswald, namun tidak sedikit pula yang percaya bila Oswald sebenarnya hanyalah korban dari salah satu proyek rahasia pengendali pikiran milik CIA, yaitu MK Ultra. Keesokan harinya pada tanggal 24 November 1963, Lee Harvey Oswald direncanakan akan dipindahkan dari kepolisian Dallas ke penjara County. Namun, tiba-tiba Oswald ditembak oleh seorang pria yang bernama Jack Ruby, seorang pemilik klub malam, sebelum Oswald dibawa ke pengadilan. Penembakan tersebut menyebabkan Oswald langsung tewas di tempat kejadian. Sejumlah dokumen dan transkrip pembicaraan mengenai rencana pembunuhan Kennedy pun ditemukan di lantai 10 Ruby Carousel Club. Ternyata pada 4 Oktober 1963 terjadi pembicaraan mengenai rencana pembunuhan antara Jack Ruby dan Lee Harvey Oswald di Ruby Carousel Club. Jack Ruby sendiri kemudian ditangkap dan dihukum atas pembunuhan terhadap Lee Harvey Oswald. Namun ia kemudian memenangkan banding atas hukuman matinya. Dan akhirnya Ruby meninggal dunia pada 3 Januari 1967 akibat sakit kanker. Nah, meskipun kasus ini seperti selesai dengan kematian Lee Harvey Oswald dan Jack Ruby, namun tidak sedikit pihak yang mempercayai bahwa ada pihak tertentu yang berada di balik pembunuhan John F. Kennedy. Karena tidak mungkin orang seperti Lee Harvey Oswald ataupun Jack Ruby sampai memiliki kepentingan untuk membunuh presiden. Hal ini juga diyakini banyak pihak mengingat banyaknya kebijakan yang kemudian berubah saat mangkatnya sang presiden. Bahkan setelah lebih dari 50 tahun peristiwa tersebut terjadi, banyak orang yang mempercayai bahwa kematian sang presiden ini terkait dengan teori konspirasi dan hubungannya dengan Rothschild, just like Abraham Lincoln's assassination.